Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Wanita yang mengenakan baju operasi itu melirik mesin pendetak jantung sesaat, lalu memeriksa nadi pasien. "Suster, tolong catat jam kematian pasien," ucapnya seraya melepaskan masker yang ada pada wajahnya. Wanita itu menghampiri pasien yang telah tak bernyawa. Mendadak ia menintikan air mata begitu saja. Dengan cepat ia menyeka air yang keluar dari matanya itu. Wanita yang diketahui sebagai dokter itu menyabut alat pendetak jantung pada pasien tersebut. "Dokter Yasmin, panggil salah satu suster yang baru saja memasuki ruang operasi." Pihak keluarga pasien telah tiba, mereka menunggu di luar. Yasmin mengangguk, "Biar aku yang memberitahu mereka." Yasmin melangkah keluar dari ruang operasi untuk menemui pihak keluarga pasien tersebut. Tentu saja Yasmin telah melepaskan baju operasinya itu sebelum keluar dari ruangan. Segerombolan orang mengerubungi Yasmin saat ia baru saja keluar dari ruang operasi. Yasmin tak tega mengatakan hal yang sebenarnya kepada mereka. Ekspresi wajah mereka sangat berharap, itu yang membuat Yasmin tak tega. "Bagaimana keadaannya, Dok? Apakah dia baik-baik saja?" "Dia selamatkan, Dok." Pertanyaan pertabiaan itu menghujani Yasmin saat ini. Dokter cantik itu menunduk sesaat, lalu menghela nafasnya sebelum memberitahu yang sebenarnya terjadi. "Maaf, tetapi ia tidak bisa diselamatkan." Suasana mendadak hening dalam beberapa saat. Mereka tampaknya terkejut atas pernyataan yang Yasmin katakan. Yasmin menatap sendu mereka semua. Ia tahu betapa sakitnya kehilangan seseorang, apalagi seseorang yang sangat berarti dalam hidup. Yasmin memutuskan untuk permisi. Ia tak tega melihat ekspresi wajah mereka semua saat menangis nanti. Yasmin melangkah cepat menuju ruang praktiknya. Wanita itu berjalan sembari menyeka air mata yang begitu saja menetes di pipinya itu. "Yasmin!" teriak seseorang dengan suara yang agak berat. Yasmin menghentikan langkahnya, lalu menoleh. "Kau baik-baik saja?" Yasmin langsung menubruk tubuh orang itu. Ia memeluknya sembari terisak. Aku gagal. Aku gagal lagi dalam menyelamatkan seseorang. Aku membiarkan pergi begitu saja." Dia pergi, Dokter Dion," lirih Yasmin sembari terisak. Dokter Dion melepaskan pelukan Yasmin. "Tidak, kau tidak gagal," bantah Dokter Dion. "Itu semua takdir, tidak ada yang bisa menentukan. Jadi, kau tidak boleh merasa bersalah. Kau sudah berusaha sebisamu." Yasmin duduk di kursi mejanya sembari melamun. Sebenarnya sekarang sudah memasuki jam makan siang, tetapi ia memilih untuk melamun daripada makan. Kegagalan saat menyelamatkan nyawa seseorang tadi pagi mengingatkan Yasmin pada luka lama yang belum sembuh. Kejadiannya hampir mirip, membuat Yasmin terpukul lagi jika mengingatnya. Yasmin baru merasakan rasa kehilangan yang sangat dalam, begitu sakitnya saat kehilangan seseorang yang ternyata kita cintai selama ini. Yasmin baru sadar jika ia mencintai orang itu. Sepanjang hari, tidak ada hentinya Yasmin menyalahkan dirinya sendiri atas kejadian yang menimpanya. Sekarang ia tak bisa berbuat apa-apa, semuanya telah terlambat. Sangat amat terlambat. Mungkin ia tak dapat melihat orang itu lagi. Tidak usah ditanya betapa menyesal dirinya saat ini. Tapi percuma saja, semua itu tidak bisa mengembalikan orang tersebut. Yasmin menatap sebuah kertas yang ada pada tangannya. Kertas itu adalah sebuah struk.
Struk belanja yang David lakukan untuk membelikan banyak pembalut untuk Yasmin beberapa bulan yang lalu. Yasmin menatap getir kertas tersebut. 3 bulan sudah Yasmin hidup tanpa kehadiran sosok seorang David Adiwijaya. Semua terasa berbeda, sangat berbeda. David meninggalkan bekas yang sangat kuat pada kehidupan Yasmin. Pria yang menyebalkan, pria yang egois, pria yang suka semena-mena, pria yang konyol, pria yang menyenangkan, bahkan pria itu juga yang mampu meruntuhkan dinding kokoh Yasmin yang telah dibuat sedari dulu. Hanya dia, hanya David Adiwijaya yang berhasil membuat seorang Yasmin jatuh cinta. Only him. Yasmin menintikan air matanya. Wanita itu menutup wajah cantiknya dengan kedua tangannya. Yasmin menangis kencang. Ia meruntuki kebodohan yang selama ini ia perbuat. Trauma akan pernikahan kedua orang tuanya yang hancur, membuat hati Yasmin membatu. Bahkan karena ketakutan itu semua Yasmin kehilangan seseorang yang ia sayangi. Flashback on garis bawah. Maaf jika aku terlalu acuh padamu, maaf jika aku sering melukaimu, David, bisik Yasmin di telinga David. Aku tak mengira jika kau akan pergi secepat ini, pergi karena kau mengorbankan dirimu untuk melindungiku. Bahkan aku tak sempat mengatakan sesuatu yang pasti kau ingin tahu. Aku mencintaimu, David Adiwijaya, bisik Yasmin pelan sembari terisak. Yasmin begitu terpukul. Dokter Arsa membuka mulutnya tercengang, begitupun dengan semua orang yang ada di ruang operasi itu. Semua mata tertuju pada mesin pendeteksi detak jantung tersebut. Jantungnya berdetak kembali. Yasmin berhenti menitikan air mata. Ia mematung mendengar seseorang berteriak tadi. Yasmin melepaskan pelukan dari David, lalu ia menatap mesin tersebut. Yasmin menggeleng tak percaya. Jantung David kembali berdetak. David masih hidup. Yasmin mengangkat bibirnya. Ia tersenyum bahagia, tetapi air matanya terus turun. Yasmin benar-benar tak menyangka bahwa David kembali. Pria itu masih hidup. Yasmin kembali memeluk David dengan erat. Wanita itu menangis terharu. Aku tahu kau pasti kuat, aku tahu kau pasti mendengarkanku. Terima kasih telah kembali, bisik Yasmin di telinga David. David berhasil menjalani operasinya. Hans, Maya, Franz, Bagas, dan Beka terharu mendengar bahwa David berhasil melewati masa kritisnya. David sempat dirawat di ruang ICU, pria itu tak sadarkan diri selama 5 hari, tetapi Yasmin setia menemani David di sana hingga akhirnya pria itu terbangun dari tidurnya yang cukup lama. Di saat David sadar, Yasmin sedang tidak bersamanya. Yasmin tengah menangani pasien lainnya. Yasmin mendengar kabar David sadar dari Bagas, pria itu menghubunginya. Dengan hati yang senang Yasmin segera menuju ruang rawat inap, karena David telah dipindahkan dari ruang ICU. Yasmin menghela nafasnya pelan saat hendak membuka pintu ruang rawat inap David. Yasmin memasangkan senyum terbaiknya saat melangkah masuk ke dalam. Yasmin mengedarkan pandangannya saat melihat David tidak berada di ranjangnya. Wajah Yasmin berubah menjadi sedikit panik. Ia mencari keberadaan pria itu hingga bertanya-tanya kepada suster-suster yang berada di sekitar rawat inap David. Yasmin kembali masuk ke dalam ruang inap. Ia tak berhasil mendapatkan David berada. Yasmin menoleh cepat ke arah sumber suara. David tersenyum ke arah Yasmin, pria itu bersama Franz, mereka sehabis dari toilet. Franz membantu David berjalan menghampiri Yasmin. Jangan banyak bergerak, lukamu belum mengering, Yasmin memperingati David yang tadi hendak menghampirinya. Lebih baik kau tidur di ranjang saja. David menuruti perintah Yasmin. Pria itu kembali ke ranjangnya dibantu oleh Franz. Setelah membantu David,
Franz memilih untuk meninggalkan mereka berdua di sini. Arg, David merintih pelan. Sakit, ya. David menggeleng. Lebih sakit jika aku melihatmu menangis, David tersenyum. Yasmin mengembangkan senyuman kecil di bibirnya. Pria ini masih saja bisa menggombal, padahal keadaannya terluka parah. Aku sudah mendengar semuanya. Yasmin mengernyit. Mendengar apa? Kau menangisiku? Jawab David. Sebegitu sedihnya, ya. Tanya David dengan nada meledek. Pria itu juga sedikit terkekeh. Menurutmu? Nada suara Yasmin sedikit ketus. Ia kesal dirinya diledeki oleh David. Sangat sedih. Ya sudah. Suasana menjadi hening seketika. Maaf. Yasmin mengernyit. Maaf untuk apa? Maaf karena telah membuatmu menangis dan khawatir dengan keadaanku, jawab David. Sebenarnya, aku tidak mau terluka seperti ini. Tetapi jika aku tidak seperti ini, kau malah nanti yang terluka, dan aku tak mau itu terjadi. Rasa sakitku bertambah berkali-kali lipat jika melihatmu terluka. Tidak perlu meminta maaf, sangkal Yasmin. Seharusnya aku malah berterima kasih kepadamu, karena kau menyelamatkan hidupku dan kau juga mengorbankan dirimu untukku. Itu kewajibanku, kata David. Kewajibanku untuk melindungi dalam keadaan apapun, Yasmin. Pembicaraan mereka tidak berlanjut, karena sebuah panggilan telepon Yasmin terima. Dokter cantik itu harus menangani pasiennya, terpaksa ia harus meninggalkan David. Yasmin merasa semuanya sudah kembali baik-baik saja. David sudah sembuh, dan ia mulai bisa menerima David. Tetapi, keesokan harinya David menghilang. Pria pergi entah kemana tanpa mengucap apapun kepada Yasmin sebelumnya. Yasmin seperti orang gila mencari David ke sana kemari. Yasmin telah datang ke rumah David, bahkan ke kantornya pun ia tidak ada. David sama sekali tidak bisa dihubungi. Semuanya tidak bisa dihubungi, seakan mereka menyembunyikan David darinya. Dari hari itu hingga sekarang David tidak pernah kembali. Yasmin tidak tahu apa yang salah dari dirinya. Flashback off. Yasmin menangis sembari meremas kertas struk itu. Ia sangat benci dengan dirinya sendiri. David pergi sebelum Yasmin memberitahu sesuatu yang penting, bahwa ia jatuh cinta dengannya. Dokter Stella melangkah masuk ke dalam ruang Yasmin. Ia begitu sedih melihat keadaan Yasmin semenjak David pergi entah kemana. Yasmin begitu murung. Dokter Stella menepuk pundak pelan Yasmin. Dokter cantik itu mengangkat wajahnya yang basah karena air mata. Dokter Stella menatap wajah Yasmin tak semangat itu, dan mata yang sembab. Yasmin memeluk erat sahabatnya itu. Dokter cantik itu semakin terisak. Sudah, jangan menangis seperti ini. Dokter Stella mencoba menenangkannya. Kau belum makan siang kan? Makanlah, nanti kau sakit. Yasmin melepaskan pelukannya. Ia menyela air matanya sesaat lalu menggeleng. Tidak, aku sedang tidak ingin makan. Yasmin. Tidak, Stella. Dokter Stella mendengus pelan. Kau masih menangisi Pak David? Tanya Dokter Stella penasaran. Yasmin terdiam beberapa saat, lalu mengangguk pelan. Untuk apa kau menangisi pria yang meninggalkanmu begitu saja? Kata Dokter Stella dengan nada sedikit ketus. Dia bukan pria yang gentle. Tidak. Yasmin buka suara. David bukan pria yang seperti itu, sangkal Yasmin tak terima atas pembicaraan Dokter Stella tadi. Lalu, apa? Dia itu tidak lebih dari seorang pengecut, kau tahu. Ucap sarkastis Dokter Stella. Jaga bicaramu, Stella. Ucap Yasmin tak suka. Ingat, dia adalah orang yang menyelamatkanku, menyelamatkan hidupku. Mungkin saja jika ia tidak menarikku saat itu, sekarang aku sudah tiada.
Dia menyelamatkanmu agar tidak tersakiti oleh si Panji brengsek itu, tetapi ia malah yang menyakitimu dengan cara pergi begitu saja, cibir Dr. Stella. Sakit yang ia berikan tak seberapa dibandingkan rasa sakit yang aku berikan kepadanya, timpal Yasmin. Aku sering menyakitinya, tetapi ia selalu berbuat baik kepadaku. Sekarang apa yang kau lakukan? Diam lalu berharap pangeranmu itu akan kembali dengan kereta kencana. Tidak, potong Yasmin cepat. Aku akan mencari dirinya. Cepat atau lambat aku akan menemui David dan meminta penjelasan dari ini semua. Bagas turun dari mobil yang ditumpanginya. Pria itu melangkah masuk ke dalam kantornya diikuti dengan para pengawalnya di belakang. Bagas baru saja tiba di Jakarta. Pria itu habis dari California untuk mengurusi anak cabang dari perusahaannya yang berada di sana. Bagas sendiri menghabiskan di California selama sebulan di sana. Ia belum sempat bertemu lagi dengan kekasihnya, Becca. Ngomong-ngomong soal Becca, wanita itu sudah kembali ke New York karena tuntutan pekerjaannya yang telah lama terbengkalai karena harus menyusul Bagas waktu itu ke Jakarta. Pintu lift terbuka, dengan cepat Bagas melangkahkan kakinya untuk keluar dari lift segera. Hari ini Bagas memiliki agenda rapat penting untuk membicarakan pembukaan anak cabang di salah satu kota lain di Indonesia. Rapat tersebut tergolong cukup lama hingga menghabiskan 5 jam. Pukul 6:30 malam rapat baru benar-benar selesai. Bagas melangkah menuju ruangannya, tetapi ditahan oleh seorang wanita yang bekerja sebagai sekretarisnya itu. "Malam, Pak," sapa wanita itu sopan. "Ada seorang wanita yang ingin menemui Anda." "Siapa?" "Dia tidak menyebutkan namanya, Pak. Bilang saja aku sedang sibuk, dan tidak bisa diganggu," ujar Bagas seraya memasuki ruangan kerjanya. Pria itu merentangkan kedua tangannya, ia merasa badannya remuk karena akhir-akhir ini ia terus-menerus bekerja. Bagas mengernyit saat mendengar keributan di depan pintu ruangannya. Dengan rasa malas, pria itu bangun dari duduknya, lalu menghampiri pintu. "Kenapa bising sekali, sih?" Bagas menggantung kalimatnya saat melihat siapa orang yang berada di hadapannya sekarang. "Yasmin." Bagas meraih sekaleng soda dari kulkas mini yang ada di ruangannya, lalu memberikan kepada Yasmin. "Jadi, apa kabarmu? Sudah lama kita tak jumpa," Bagas berbasa-basi. Pria itu duduk di sofa di seberang Yasmin duduk. Yasmin membuka kaleng soda tersebut. "Kau mau jawaban yang jujur atau tidak?" tanya Yasmin tanpa melihat Bagas. "Keduanya. Jika jawaban yang tidak jujur, kabarku baik-baik saja." Yasmin meneguk kaleng sodanya sesaat. "Kalau jawaban yang jujur, aku tidak baik." Yasmin menaruh kelang soda tersebut di atas meja. Bagas memperhatikan ekspresi wajah Yasmin yang sedikit sendu. "Ada apa denganmu?" Maksudku kenapa? Kenapa keadaanmu tak baik?" Yasmin menatap Bagas dengan tataon yang susah dijelaskan. "Ku yakin, kau pasti tahu alasannya." Bagas yang tadi menyender di sofa, hingga berdiri tegak sembari mengernyit tak mengerti. "Maksudmu, di mana David?" Brooklyn, New York. Seorang pria duduk di sisi ranjang, ia tengah mengikat tali sepatu yang akan digunakannya. Setelah selesai, pria itu menyatukan jari-jarinya, ia tampak berpikir sesaat. Flashback on garis bawah. Dr. Stella. Dr. Stella menghentikan langkahnya, ia memutar tubuhnya. David berjalan menghampiri Dr. Stella. "Bisa kita berbicara sebentar?" Dr. Stella mengangguk sopan. "Tentu, Pak David." David mengajak Dr. Stella duduk di kursi tunggu pasien. Demi apapun ia tidak bisa menahan banyak pertanyaan di otaknya ini.
David memulai obrolan-obrolan ringan disertai sedikit basa-basi sebelum to the point. David tidak mau terlihat terlalu sok tahu dengan urusan seseorang. "Kau dengan Dokter Yasmin itu teman masa kecil, iya?" tanya David. "Bukan," elak Dokter Stella. "Kami baru berkenalan saat bekerja di sini. Tapi kalian terlihat sangat dekat." "Ya begitulah," Dokter Stella sedikit terkekeh. "Bagaimana dengan Dokter Dion?" Keadaan mendadak hening karena pertanyaan yang David lontarkan kepada Dokter Stella. Dengan cepat David berbasa-basi lagi agar tidak dicurigai. "Kalian bertiga tampak dekat." Dokter Stella terkekeh mendengarnya. "Benarkah?" tanya wanita seakan tak percaya. "Yasmin yang dekat dengan Dokter Dion, bukan aku. Mereka teman kecil." "Nope," Dokter Stella menggeleng. "Mereka saling kenal saat bekerja di sini juga. Mereka saling dekat karena saling menyukai." David terdiam. Dadanya terasa seperti tertusuk sesuatu yang tajam. Sebenarnya Yasmin telah mengagumi Dokter Dion sejak lama. Sejak pertama kali bekerja. Flashback of garis bawah. David mengusap wajah kasar. Ia baru tahu jika selama ini Yasmin menyukai Dokter Dion, dan mereka saling menyukai satu sama lain. David berdiri, pria itu menghampiri cermin yang cukup besar. David melihat dirinya yang telah terbalut tusido. Malam ini akan ada pesta besar-besaran di kediaman keluarga Adiwijaya, karena David Adiwijaya akan bertunangan oleh putri dari Mer Henderson, yaitu Violet Henderson. Yups, David memilih untuk menerima perjodohan yang telah orang tuanya tentukan. David memutuskan untuk kembali ke New York sekitar 3 bulan yang lalu. Ia tak sanggup melihat wanita yang ia cintai bersama orang lain. David mencoba membuang jauh-jauh pikiran tentang Yasmin, tetapi tidak bisa, semua itu terekam di benaknya. Bahkan kejadian yang tak lagi ia ingin ingat, selalu teriang-iang di benaknya. Flashback on garis bawah. "Kau masih ingat tentang perjodohanmu dengan Putri Mer Henderson, kan?" tanya Hans tiba-tiba. Maya menyikut pelan suaminya, tidak ingin membicarakan hal ini sekarang. David yang tengah terbaring di ranjang pun mengangguk. "Tentu aku mengingatnya. Sisa waktumu tinggal 2 hari, nak." Hans mengingatkan David. "Tidak perlu menunggu 2 hari. Sekarang pun aku akan membawanya ke depan kalian semua," jawab David dengan percaya dirinya. David meminta tolong Franz untuk membantunya duduk di kursi roda, lalu David mencari keberadaan Yasmin bersama Franz. Di sana, tunjuk David ke arah ruangan Yasmin pada Franz yang tengah mendorong kursi rodanya. Franz mendorong perlahan kursi rodanya menuju ruangan yang David tunjuk tadi. Pintu ruangan itu tidak tertutup rapat, David dapat melihat dari celah tersebut. Yasmin tidak sendirian di sana, ia bersama dengan Dokter Dion. Mereka tampak berbincang serius. Hati David terasa remuk saat Dokter Dion menyatakan cinta kepada Yasmin. Bahkan rasa sakit saat ditusuk pun kalah dengan melihat semua ini. "Aku mencintaimu, Yasmin. Sangat-sangat mencintaimu," ucap Dokter Dion di dalam sana sembari menggenggam tangan Yasmin. "Bawa aku kembali ke kamar," ujar David dingin. Franz melihat itu senua juga, ia tahu apa yang kakaknya rasakan. Pria itu menuruti perintah David untuk kembali ke kamar inapnya. "Aku menerima perjodohan itu, dan aku ingin pergi ke New York malam ini juga," ujar David kepada kedua orang tuanya. Flashback of garis bawah. Masih ingin terus bercermin. Suara tersebut membuat David sedikit terkejut, sontak ia menoleh ke arah sumber suara. Franz berdiri di ambang pintu, pria itu juga sudah rapih dengan pakaian yang ia kenakan. Franz melangkah menghampiri sang kakak.
Lo serius akan bertunangan dengan Violet? Tanya Franz ragu. Bahkan lo gak mencintainya, Kak? Belum. Bukan tidak mencintainya, kata David dengan nada tegas. David tidak melihat Franz secara langsung, melainkan melihat dari pantulan cermin. Gue akan mencintainya seiring dengan waktu yang berjalan. Menjadikan pelampiasan seseorang itu tidak bagus, potong Franz membuat David menoleh cepat. David memasang wajah datar dan tatapan tak suka dengan apa yang diucapkan oleh Franz. Maksud lo apa ngomong gitu? Lo jadikan Violet sebagai korban pelampiasan dari patah hatinya lo dengan Yas. Stop. David memotong pembicaraan Franz cepat, ia tak sanggup mendengar namanya lagi. Lo gak tahu apa-apa. Gue tahu, Kak. Gue juga ada di situ waktu itu, gue lihat semua. Tapi lo gak tahu semua isi ceritanya. Teriak David membuat adiknya itu terdiam. David memalingkan wajahnya dari Franz, ceritanya terlalu rumit. Bahkan kami tidak sempat memulainya, suara David sedikit parau. David menepuk-nepuk pundak Franz. Lo gak perlu khawatir, gue udah memikirkan semua konsekuensi saat gue terima perjodohan ini, ucap David dengan nada tenang, lalu pria itu keluar dari kamar meninggalkan Franz sendiri di sana. Mansion milik keluarga Adiwijaya yang berada di Brooklyn, New York sudah tampak ramai dengan para tamu undangan. Semua orang bersuka cita menyambut pertunangan anak sulung dari keluarga Adiwijaya dengan keluarga Mer. Henderson. Keadaan mansion pun tampak berbeda dari biasanya. Kali ini tampak sangat meriah, membuat siapa saja yang datang terpukau dengan dekorasi yang ada. Tampak seorang wanita berambut pirang tengah berbincang-bincang kecil dengan beberapa tamu. Wanita itu adalah Violet Henderson. Violet tampak cantik dengan long dress yang dirancang khusus untuk dirinya dalam acara pertunangannya itu. Violet, Maya sedikit berteriak memanggil wanita itu. Suara itu membuat Violet menoleh. Maya dan Hans menghampiri wanita pirang itu. Astaga, kau tampak cantik sekali malam ini, seru Maya sembari memeluk Violet sesaat. David pasti akan terpukau melihatmu nanti, kata Maya lagi. Violet tertawa kecil mendengar pukian dari Maya. Di mana Mer dan Mrs. Henderson? Violet, Hans ikut berbicara. Dad dan Mom sedang menyambut tamu pentingnya di sana, jawab Violet sembari menunjuk ke arah kedua orang tuanya berada. Hans mengangguk mengerti. Maya mengernyit saat melihat perilaku Violet seakan-akan sedang mencari keberadaan seseorang. Kau sedang mencari siapa, sayang? Tanya Maya. Oh, aku tahu. Kau pasti mencari David, kan? Violet tersenyum malu, lalu mengangguk pelan. Tadi dia masih berada di kamarnya, sedang mempersiapkan di. Mama, panggil David secara tiba-tiba membuat Maya menghentikan bicaranya. Maya menoleh cepat, ternyata anak sulungnya itu berada di sampingnya sekarang. David terlihat sangat tampan malam ini, membuat Violet sama sekali tidak bisa mengedipkan matanya. Panjang umur, baru dibicarakan sudah datang, seru Maya heboh. Kalian membicarakanku. David menaikkan sebelah alisnya. Mereka membicarakanmu, David. Apalagi kalau tunanganmu itu, ucap Hans. David melirik Violet sesaat, wanita itu tersenyum. Dia tampak tak sabar bertemu denganmu. David menoleh ke arah Violet. Aku juga tidak sabar melihatmu. David meraih tangan Violet, lalu menggenggamnya. Perkataan David itu membuat Maya dan Hans terkekeh. Sedangkan Violet ia hanya bisa tersenyum. Hans, lebih baik kita pergi dari sini, aku tak mau dibuat iri dengan kemesraan mereka, ujar Maya mengajak suaminya itu untuk meninggalkan mereka berdua. Itu ide yang bagus, sahut Hans.
Mereka berdua meninggalkan David dan Violet di sana. David melepaskan genggamannya perlahan, membuat Violet mengernyit. "Kenapa dilepas?" "Tanganku berkeringat," jawab David singkat. Ia kembali menjadi dingin. Violet mengangguk mengerti, lalu wanita itu dengan cepat memeluk lengan David erat. David menoleh cepat ke arah wanita itu. "Kalau lenganmu tak akan berkeringat, kan?" ujar Violet menggoda David. David menghela nafasnya berat. "Tidak," jawabnya dengan malas. "Baiklah, kalau begitu, aku memeluk lenganmu saja." David hanya bisa pasrah dengan keadaan. Kali ini ia tak bisa berbuat apa-apa lagi. "David, selamat atas pertunangan kalian ya," ujar Becca yang baru saja datang menghampiri mereka. "Kita belum bertunangan," potong David cepat. Violet menoleh cepat. "Kau bicara apa sih, sayang?" "Kita memang belum bertunangan, Violet. Tapi sebentar lagi kita akan bertunangan, jadi kita sudah bertunangan," jelas Violet pada David. "By the way, terima kasih atas ucapannya," ucap Violet kepada Becca. Becca tersenyum, lalu mengangguk. Becca menatap David lekat. Ia tahu jika David tak mencintai wanita ini, sangat terlihat dari mata pria itu bahwa ia sedikit tertekan. "Becca, di mana Bagas? Apa dia tidak datang?" tanya David. Ia tak melihat Bagas sedari tadi. Dia sedang dalam perjalanan kemari. David mengangguk-angguk mengerti. Tidak lama kemudian, Alex datang. Tim keamanan lainnya menghampiri David. "Ada apa, Alex?" Alex melangkah lebih mendekati David. Pria itu membisikkan sesuatu pada bosnya itu. David nampak mencerna. Wajahnya tak dapat ditebak. David melepaskan pelukan Violet pada lengannya pelan. "Aku harus pergi dulu." Tanpa menunggu respon Violet, David sudah pergi bersama Alex dan tim keamanan lainnya. David melangkahkan kakinya cepat menuju luar mansion. Alex bilang di sana ada seseorang yang bergerak-gerik mencurigakan. Orang tersebut berhasil diamankan oleh Alex dan tim keamanan lainnya. Alex mengarahkan David menuju orang itu berada. David menghentikan langkahnya mendadak saat orang yang dimaksud membalikan tubuhnya menghadap David. "Hai, Becca." Becca menoleh ke arah belakang. Bagas berlari menghampiri Becca. Mereka berpelukan sesaat. Becca menguraikan pelukannya. "Kau dari mana saja? Kenapa lama sekali?" "Aku akan habis di tangan David," kata Bagas setengah berbisik agar jangan sampai orang mendengarnya. Becca mengernyit. "Maksudmu?" "Aku melakukan kesalahan besar, dan aku akan habis di tangan David sekarang juga," ucap Bagas dengan dramatis. Becca memutar kedua bola matanya saat mendengar kekasihnya yang sok dramatis. "Katakan yang jelas, jangan membuatku bingung, Bagas." Suara Becca membuat Violet yang tadi sedang berbicara dengan tamu yang lain jadi menoleh padanya. "What's up, Becca?" tanya Violet. "Tidak," teriak Bagas. "Tidak ada apa-apa. Lanjutkan saja pembicaraanmu, Violet." Violet tersenyum, lalu kembali berbincang. Bagas menarik Becca agar lebih mendekat ke dirinya. "Berbicaranya jangan keras-keras, sayang. Jika kau ingin aku selamat, pelankan nada suaramu. Itu semua karenamu, kau tidak jelas," cibir Becca. "Bukannya kau memang tahu jika aku orang yang tidak jelas?" Becca benar-benar geram dengan kekasihnya kali ini. Ingin sekali meremas-remas wajah Bagas sekarang juga. "Ika hahaha," geram Becca sembari meremas-remas tangannya di depan wajah Bagas. Bagas mengernyit. Ia tahu jika Becca kesal dengannya. "Violet, apakah kau melihat keberadaan David?" Becca dan Bagas menoleh cepat ke arah sumber suara. Maya dan Mrs. Henderson sedang bersama Violet. Tadi David sedang bersama Alex."
Aku tidak tahu mereka akan kemana, jawab Violet. Bagas menarik Beka secara tiba-tiba. Mau kemana? Ikut saja. Hai. Suaranya sangat familiar di telinganya. Sudah lama David tidak mendengar suara ini, ia sangat merindukannya. David menepis semua pikiran itu semua hanya masa lalu, tak mau ia ungkit lagi. Sebisa mungkin David memasang wajah dinginnya. Yasmin. Suara David terdengar sangat dingin. Sebisa mungkin ia bersikap dingin walaupun itu sulit ia lakukan terhadap wanita ini. Gagal. David gagal menjadi dingin dan arogan di depan Yasmin saat wanita itu memeluknya erat dengan tiba-tiba. Aku merindukanmu. Sangat merindukanmu, David. Kumohon jangan tinggalkan aku lagi. David melepaskan pelukan di antara mereka. Yasmin menatap David heran. Tidak baik merindukan orang lain di saat memiliki seorang kekasih, ujar David dingin tanpa menatap Yasmin. Kekasih. Yasmin mengernyit. Apa maksudmu? David memberanikan menatap wanita yang ada di hadapannya. Kau sudah menjadi kekasih dari kepala dokter rumah sakit Wijaya. Tunggu, potong Yasmin. Maksudmu dokter Dion? Aku kekasih dokter Dion, begitu. David diam, tak merespon. Ia malah memalingkan wajahnya lagi. Aku melihatnya. Aku melihat semuanya. Saat dokter Dion menyatakan cinta kepadamu, ujar David, pria itu tetap tak menatap wajah Yasmin. Yasmin cukup terkejut mendengar pengakuan David. Jadi saat itu David melihat dirinya dengan dokter Dion. Aku juga tahu jika kau mencintai dokter Dion sedari awal bekerja di rumah sakit. Lagi-lagi Yasmin terkejut mendengar pengakuan David. David kembali menatap Yasmin, ini semua salahku. Salahku kenapa aku harus jatuh cinta kepadamu di saat kau mencintai orang lain, ujar David dengan nada sedikit lemah. Kau pantas bersamanya. Ku pastikan kau belum melihat sepenuhnya. Potong Yasmin cepat. David terdiam. Kau benar-benar belum melihat sepenuhnya kejadian itu, David. Flashback on. Yasmin melangkah masuk ke dalam ruang praktiknya. Dokter cantik itu duduk di kursi kerjanya. Yasmin merenggangkan otot-ototnya. Hari ini jadwalnya cukup padat, dan itu semua membuat Yasmin sedikit lelah. Walau lelah, tetapi senyuman manis di bibir mungilnya itu tak pernah terlepas dari wajah Yasmin. Dokter umum itu sedang berbunga-bunga. Yasmin langsung bangkit dari kursi saat dokter Dion masuk dengan tiba-tiba tanpa mengetuk terlebih dahulu. Ada apa, dok? Tanya Yasmin sedikit bingung. Dokter Dion tidak menjawab. Pria itu malah menarik tangan Yasmin, lalu menggenggamnya. Tentu Yasmin bingung dibuatnya. Saya sudah memendam rasa ini sejak lama. Sejak pertama kali kau bekerja di sini pun saya sudah merasakan rasa ini, ucap dokter Dion. Aku mencintaimu, Yasmin. Sangat-sangat mencintaimu. Aku akan menjagamu, dan tak akan pernah menyakitimu. Aku janji, ucap dokter Dion di dalam sana sembari menggenggam tangan Yasmin. Yasmin melepaskan genggaman tangan dokter Dion perlahan. Dokter Dion menatap nanar Yasmin. Maaf, tapi aku sudah mencintai orang lain. Orang yang mengajarkan sebuah pengorbanan, orang yang menyelamatkan hidupku. Flashback off. David tercengang mendengar itu semua. Ternyata, selama ini ia salah paham. Yasmin tidak pernah menerima dokter Dion sebagai kekasihnya, wanita itu malah memilihnya. Tapi sekarang apa yang David lakukan kepadanya? David meninggalkan Yasmin begitu saja tanpa kabar selama 3 bulan, tentu saja Yasmin sangat khawatir dan sedih. Dan sekarang, David akan bertunangan dengan Violet. Aku kemari hanya ingin memberi jawaban yang kau tunggu, ucap Yasmin,
wanita itu mengangkat bibir kecilnya membentuk sebuah senyuman. Aku mencintaimu. Sayang, kamu kemana saja? Violet datang secara tiba-tiba, wanita itu memeluk David dari belakang. Acara pertunangan kita akan dimulai sebentar lagi. David melirik Yasmin, wanita itu terdiam mematung. David tahu seberapa sakitnya Yasmin melihat ini semua. Yasmin memalingkan pandangannya, tak mau melihat David yang bermesraan bersama Violet. Dokter Yasmin, kau berada di sini. Maya juga ikut muncul. Iya, Tante. Aku kemari bersama Bagas. Ada urusan pekerjaan di sini bersamanya, ucap Yasmin sedikit berlibi. Tetapi ia memang benar kemari bersama Bagas dengan private jetnya. Setelah Yasmin berbicara dan membujuk Bagas untuk memberitahu di mana David, akhirnya pria itu memberitahunya. Yasmin memang sangat yakin sekali jika Bagas pasti tahu di mana keberadaan David. Maya mengangguk-angguk paham. Kalau begitu, Dokter Yasmin masuk saja ke dalam. Dokter harus menyaksikan acara pertunangan David. Tadinya Yasmin ingin menolak tawaran Maya, karena ia pasti tak akan sanggup melihat itu semua. Tapi wanita paruhbaya itu memaksanya. Yasmin berdiri di antara ratusan tamu undangan, ia memperkuatkan dirinya agar bisa menyaksikan hal yang paling menyakitkan ini. Acara pertunangan dimulai. David dan Violet berdiri di tengah-tengah keramaian, mereka saling berhadapan. Violet tampak ceria, wanita itu memamerkan senyuman. Berbeda dengan Violet, David malah terlihat dingin. Wajah pria itu tampak sangat datar. Alex membawakan sebuah cincin untuk Violet, sedangkan Marco membawa cincin untuk David. Marco memberikan sebuah kotak merah kepada Violet, wanita itu meraihnya, lalu membuka kotak tersebut dan memasangkan cincin kepada jari manis David perlahan. Suara riuh para tamu terdengar. Baru saja Yasmin menitikkan air matanya. Dengan cepat ia menyekanya. Yasmin melihat David akan segera memasangkan cincin kepada Violet. Ia tak sanggup, Yasmin benar-benar tak sanggup. Yasmin memilih untuk berlari keluar dari mansion, daripada ia harus melihat David bahagia dengan orang lain. Yasmin berlari secepat mungkin, menjauh dari keramaian. Tidak peduli kemana kakinya ini membawa ia pergi. Yasmin mulai lelah berlari, perlahan ia memberhentikan langkahnya. Air mata Yasmin masih bercucuran, terkadang ia juga berteriak karena kesal pada dirinya sendiri. Yasmin tampak tak acuh diperhatikan dengan orang-orang di sekitar. Takdir, apa kau bercanda kepadaku? Kemarin kau membuatku susah untuk membuka hati untuknya. Kau juga hampir mengambilnya dariku, saat aku mulai mencintainya kau malah membuatnya menjauh. Dan sekarang, kau malah mempersatukannya dengan orang lain. Teriak Yasmin frustasi sembari terisak. Apa salahku padamu? Kenapa kau selalu tak berpihak kepadaku? Yasmin menjatuhkan dirinya, ia tersungkur di hamparan rumput yang luas. Sepertinya, ia sedang berada di sebuah taman. Yasmin memukul-mukul tanah dengan amarah. Ia kesal dengan takdir yang selalu tak berpihak padanya, ia juga kesal pada dirinya karena terlalu bodoh. Aku benci melihatmu menangis seperti ini. Yasmin menghentikan tangisannya, ia mendengar suara yang cukup familiar di telinganya. Cepat hapus air matamu, atau kuruntuhkan patung Liberty sekarang juga. Yasmin menoleh cepat melihat siapa yang berbicara. Seorang pria yang terbalut setelan tusido berdiri di belakang Yasmin. Siapa lagi kalau bukan seorang David Adiwijaya. Pria itu tampak santai sembari memasukkan kedua tangan ke dalam saku celananya. Yasmin berdiri, ia menyeka air matanya dengan cepat. David, sedang apa kau di sini?
Menemui masa depanku, jawabnya santai. Oh, tidak, ralat. Aku kemari ingin menagih sebuah jawaban darimu. David melangkah mendekat ke arah Yasmin. Jawaban. David mengangguk, ya, di mana jawabanku? Yasmin tersenyum kecil, ia menghela nafasnya, ia sedikit melangkah mundur dari David. I love you David Adiwijaya. Yasmin berteriak kencang. David tersenyum menyeringai seperti devil saat mendengar teriakan Yasmin. Ain't that the worst thing you ever heard? Nope, David menggeleng sembari mendekati Yasmin. Kau tahu hal yang terburuk yang aku dengar itu apa? Apa? Melihat dan mendengarmu menangis, David menggerakkan tangannya, ia menyelipkan sehelai rambut Yasmin di telinga. Jangan pernah menangis lagi, ya. Jika ada yang membuat menangis, kupastikan ia akan hilang dari muka bumi dengan cara yang tragis. David mengusap pipi Yasmin pelan. Kau tadi membuatku menangis, cetus Yasmin. David menarik tangannya dari wajah Yasmin. Aku akan menghukum diriku sendiri karena telah membuatmu menangis seperti tadi. Jangan, potong Yasmin cepat. Aku tak mau melihatmu terluka lagi karenaku. David tersenyum, begitupun dengan Yasmin. Mereka menatap satu sama lain dengan lekat, seakan tak ingin berpisah. I love you, Mes. Dokter. I love you too, Mer. CEO. David menarik tubuh mungil Yasmin, pria itu mendekapnya. Yasmin juga membalak pelukan David. Yasmin sangat bahagia. Sampai-sampai ia menitikan air mata lagi. David menguraikan pelukannya. Yasmin menyeka air matanya. Kau menangis lagi? Tanya David dengan nada tak suka. Aku menangis karena senang, David. David meraih tangan Yasmin, lalu ia menggenggam erat. Jika kau senang, tertawalah. Jangan menangis. Tapi David, air mata yang keluar dari matamu dalam bentuk apapun dan alasan apapun, aku tidak menerimanya. Mengerti? Yasmin terkekeh melihat perilaku David yang sangat menggemaskan ini. Iya, sayang, Yasmin menyentuh rahang tegas David. Sayang, Yasmin mengangguk, kita sudah menjadi sepasang kekasih, kan? Tidak, Yasmin terdiam. Aku maunya kita menjadi sepasang suami dan istri. Jadi bagaimana ini? Putramu sangat tidak sopan. Meninggalkan Violet begitu saja saat bertunangan, Mer. Henderson kecewa atas batalnya pertunangan putrinya dengan David. Karena David malah pergi entah kemana meninggalkan Violet. Maafkan aku, Mer. Henderson. Ini benar-benar di luar kendaliku. Apa katamu, Hans? Maaf, Mer. Henderson menyunggingkan senyuman. Maaf tidak akan cukup mengembalikan nama baikku, kau tahu. Aku merasa dipermalukan. Dipermalukan di depan banyak orang karena ulah putramu itu. Seru Mer. Henderson meluapkan kekesalannya. Mer. Henderson melirik puterinya yang sedang terisak. Violet menangis karena malu karena pertunangannya batal dan David pergi begitu saja. Violet, ayo kita pulang. Di balik kejadian kurang menyenangkan, ada 3 manusia yang sedang berhigh-five dengan riang. Ya, mereka adalah Franz, Becca, dan Bagas. Mereka sangat senang mendengar David tidak jadi bertunangan dengan wanita pirang itu. Mereka bertiga memang tidak menyukai Violet dari awal. Mereka juga tahu kedatangan Yasmin ke New York, Bagas yang memberitahunya. Saat Franz mengetahui hal tersebut, ia tak mau menyia-nyiakan begitu saja. Franz membuat skenario bersama Alex untuk membawa David keluar agar bisa bertemu dengan David. Franz membuat rencana tersebut tanpa sepengetahuan Becca dan Bagas. Kira-kira, di mana mereka sekarang? Becca membuka pembicaraan. Tidak tahu, yang pasti mereka sedang bermesraan di sana, ucap Franz sembari menerawang.
Akhirnya aku tidak jadi dihabisi oleh David, cetus Bagas yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pembicaraan mereka. Jadi, itu alasan mengapa kau pergi begitu saja tanpa memberitahuku? Tanya Yasmin menatap paparan air yang cukup luas dari Brooklyn Bridge. David menceritakan semuanya kepada Yasmin. Bahkan masalah perjodohan dan pertunangan dengan Violet pun David menceritakannya. Aku akui, yang aku lakukan itu adalah tindakan seorang pengecut, dengan cara berlari dari masalah. Tapi, ketakutanlah yang membuatku menjadi seorang pengecut, ketakutan menerima kenyataan jika kau tak bisa aku miliki, lirih David sembari menunduk. Kepala David terangkat, tangan Yasmin yang melakukan itu. Mereka saling bertatapan. Yasmin melukiskan sebuah senyuman yang bisa menghipnotis David dalam sekejap. Aku mengerti apa yang kau rasakan waktu itu, dan aku tak akan menyalahkanmu. Yasmin mengusap pundak David pelan, lalu mengelus rahang pria itu. Tapi, lihatlah sekarang. I'm you, forever and always. So, don't be scared anymore. David menarik tubuh Yasmin agar lebih mendekat pada dirinya. Yasmin sedikit terkejut saat merasa ada sesuatu yang lembab menempel di dahinya. David mencium dahinya. Pria itu mencium dahi Yasmin dengan rasa cinta yang amat dalam. Tidak ada yang tahu jika satu tetes air mata menetes dari mata seorang David Adiwijaya. Ia sangat bersyukur akan kejadian hari ini yang tak pernah terbayangkan olehnya. David pikir, ia benar-benar tidak akan bisa bertemu lagi dengan Yasmin. Tetapi takdir berkata lain, mereka bertemu lagi, bahkan sekarang mereka menjadi sepasang kekasih. Yasmin memejamkan mata saat David mengecup dahinya, tidak lama David menyudahinya. You're mine, and I'm yours too, gumam David seraya tersenyum. Bersambung.